Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Metox, acara bincang-bincang bersama tokoh publik yang inspiratif. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang politisi senior di DPRD DKI Jakarta. Beliau sudah menjabat 2 periode, Pak. Dua periode di DPRD DKI Jakarta sebagai wakil ketua. Beliau juga adalah anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Kali ini saya sedang bersama Pak Muhammad Taufik. Ya, selamat datang di ruangan saya. Terima kasih Pak. Ini ruangannya oke juga ya Pak. Tapi ini Bapak nemu tanahnya di mana Pak? Ini tanahnya kebetulan teman-teman ini jauh banget rumahnya ya. Dan ini benar-benar masuk kampung. Tapi kan masih Jakarta ini. Iya masih Jakarta. Iya. Tapi ini luar biasa Pak Taufik. Terima kasih Pak sudah dijamu di sini. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah berita ya yang sempat menggemparkan karena jarak berita ini keluar dengan salah satu berita dengan salah satu menteri yang tertangkap karena ada kasus korupsi dana bansos itu nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi seolah ini dihubung-hubungkan sebagai ketidakpekaan pejabat publik terhadap pandemi COVID-19, yaitu adalah kenaikan anggaran DPRD DKI Jakarta. Ini kan kebetulan beberapa hari yang lalu Pak Pras, Ketua DPRD DKI sudah menyatakan ini dibatalkan gitu Pak. Tapi kalau saya boleh tahu sebenarnya kenaikan anggaran itu emang kenaikan gaji, tunjangan atau kenaikan apa sih Pak? Gini ya, bahwa di dalam rancangan APBD 2021 ada proposal, ada usulan dari berbagai anggota dewan berkaitan dengan kegiatan. Nah, saya ingin luruskan dulu nih, kegiatan dewan berhubungan dengan masyarakat. Jadi nggak ada hubungannya dengan take home pay, nggak ada hubungannya dengan gaji dewan, karena dewan itu gajinya nggak bisa naik. Kenapa? Karena sudah dipatok oleh aturan. Ini yang perlu saya luruskan dulu. Jadi kalau orang mengatakan gaji dewan naik, maka dia sebetulnya orang yang tidak paham soal aturan gitu ya. Karena aturannya 75% kali gaji gubernur, udah selesai itu gaji dewan. Nah, adapun waktu itu usulan kenaikan anggaran berkaitan dengan kegiatan dengan masyarakat. Misalkan sosialisasi perda yang tadinya 2 kali kita tingkatkan jadi 4 kali misalkan per bulan. Kemudian ada kunker, kunjungan kerja ke luar daerah plus kunjungan kerja di wilayah DKI Jakarta. Ada kemudian kita 2021 berencana melakukan sosialisasi soal 4 pilar, karena itu ternyata perintah undang-undang gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat. Ini mesti dibedain nih, antara kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat itu reses gitu ya, itu buat menyerap aspirasi. Nah, yang tadi saya sebutkan frekuensinya ditambah. Ketika frekuensinya ditambah, maka otomatis dia anggaran menjadi naik gitu. Nah, itu uangnya siapa yang pegang? Bukan dewan, bukan anggota dewan. Ini yang perlu dipahami. Itu ada komponennya biayanya. Misalnya biaya untuk tenda, biaya untuk sewa kursi, biaya sewa sound system, biaya untuk snack, nah biaya untuk transportasi peserta yang hadir. Jadi buat masyarakat, dikembalikan pada masyarakat. Semua biaya itu gitu. Jadi karena itu baru proposal dan ternyata semua sepakat. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa PSI sepakat tuh pada waktu itu. Gitu. Nah itu juga yang mau saya tanyakan Pak. Sempat ada pertanyaan bahwa dari fraksi PSI kalau sebenarnya tantangan itu adalah absensi hadir, bukan persetujuan. Gini loh, makanya PSI saya kira dia harus paham dulu aturan. Fraksi adalah kepanjangan tangan partai, itu bunyinya begitu tuh. Nah, kalau dia kepanjangan tangan partai, maka apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sepakati sama dengan partainya sudah sepakat dong. Itu kan logikanya begitu gitu. Di dalam itu ya memang daftar hadir. Orang yang datang memenuhi undangan Rapimgab hadir ya mesti tanda tangan. Kemudian dalam pembahasannya sepakat itu PSI. Begitu juga dalam rapat pansus, sepakat itu PSI semua gitu loh. Nah tiba-tiba kan dia lompat karena partainya nggak setuju gitu loh.
Nah, saya kira ini di antara mereka ada miskomunikasi. Ini yang saya kira perlu diluruskan. Kalau mau nyari-nyari panggung, monggo aja, kita nggak ada masalah, silakan aja bikin panggung. Tapi jangan merusak konstelasi itu. Kasihan juga anggota fraksinya nanti. Ke depan dia bagaimana mau kita percaya bahwa ketika dia ikut membahas, terus jangan-jangan nanti selesai bahas, sudah diselesai di dalam ruang DPRD, partainya nggak setuju, dia bunyi lagi, kan nggak ada artinya dia masuk di DPRD gitu loh. Oke, berarti clear bahwa sebenarnya itu dana yang digunakan untuk kembali lagi ke masyarakat. Ya, nah cara rame-rame akhirnya dan kegiatan itu kita kembalikan seperti 2020, sudah selesai, nggak ada lagi penambahan frekuensi gitu ya. Tadinya 2 kali, kan kita bikin jadi 4 kali. Kenapa? Kita juga berpikir masyarakat lagi COVID. Kalau kita kumpulin kemudian pulangnya kita kasih transport kan lumayan. Gitu. Jadi ini yang saya kira perlu dipahami oleh semua masyarakat. Oke. Dan juga Pak, berkaitan dengan COVID ini, saya dapat beberapa titipan pertanyaan juga lah dari teman-teman. Kan kemarin berkaitan dengan yang tadi saya bilang, yang ada menteri yang ditangkap itu kan beberapa bulan yang lalu sempat ada statement bahwa bansos di DKI ada yang nggak beres. Nah, saya ingin bertanya aja Pak, kira-kira bener nggak sih pernyataan itu dari yang Bapak tahu atau Bapak lihat? Iya, saya kira harus ditelusuri ya, dan yang pertama membunyikan saya membunyikan itu. Karena itu saya minta aparat penegak hukum silakan telusuri. Urusan bansos itu kan rentan yang begituan. Gitu. Di DKI ditunjuk satu BUMD, satu swasta. Nah ini kan jadi perdebatan sebenarnya, kenapa mesti swasta itu, kok nggak swasta lain. Nah ini mesti ditelusuri aja oleh penegak hukum, saran saya ya telusuri gitu loh. Kan terbukti di nasional terkena gitu loh. Gitu. Nah kalau saya boleh tahu Pak, penunjukan dari yang swastanya itu emang ditunjuk langsung atau seperti proyek-proyek lain yang melalui Ya, tender? kalau ini ditunjuk langsung. Jadi ada kan penyelenggaranya itu dinas sosial. Dinas sosial waktu itu menunjuk 2 BUMD, satu PD Pasar, satu food station. Dalam perjalanannya food station di stop, kemudian diberikan ke swasta. Nah ini jadi perdebatan juga di kita. Oke, Pak, kalau gitu saya ingin berpindah topik ke... Tapi gini dulu ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa anggaran COVID DPRD DKI mencadangkan di BTT biaya tak terduga seperti anggaran yang lalu. 5 triliun kita cadangkan untuk COVID, kan nggak ada yang tahu COVID sampai kapan. Ya. Kemudian juga kita kan nggak tahu apakah vaksin ini pemerintah daerah diberikan atau enggak. Nah kita cadangkan kalau takut-takut suruh beli, karena nggak mungkin masyarakat beli vaksin kan. Berarti pemerintah daerah dan nanti akan dibagikan pada masyarakat. Kita cadangkan 5 triliun. Oke. Oke Pak, sekarang berkaitan dengan DPRD nih Pak. Kan kalau yang saya lihat dinamika politik di DPRD kan cukup agak berubah nih di periode ini dan periode yang lalu. Di mana periode ini mulai banyak diisi oleh anak muda, oleh orang-orang baru lah ceritanya, banyak orang-orang lama yang sudah tidak ada lagi di dalam DPRD. Pak Taufik selaku orang lama yang sekarang di periode ini terpilih lagi, Bapak melihat ini ada perubahan yang positif atau gimana sih Pak? Ya saya kira positif ya perubahannya, tinggal yang baru-baru itu saran saya untuk lebih banyak pengetahuannya harus ditingkatkan, lebih banyak lagi membaca aturan-aturan, bagaimana mekanisme di dewan segala macam. Kemudian harus lebih banyak belajar tentang bagaimana merumuskan APBD, bagaimana mengontrol. Saya kira ini perlu. Makanya di DPRD ada namanya bimbingan teknis, tahun itu bisa 2 kali. Dan Pak, kan kalau di DPR sama DPR pusat sama pemerintah pusat kan kadang suka rame tuh Pak, kadang kalau ada cerita apa gitu. Tapi kalau saya lihat DPRD DKI itu kayaknya nggak serame di DPR pusat gitu Pak, DPR RI. Kira-kira cara kerjanya ada yang beda nggak sih Pak? Karena kan jatuhnya sama-sama eksekutif dan legislatif kan. Nggak ada bedanya. Jadi gini, kita itu tidak selamanya mulus dalam rapat dengar pendapat, dalam rapat kerja itu
Banyak yang dewan coret-coretin, banyak yang dewan usulkan untuk kepentingan masyarakat. Cuman perdebatannya memang nggak keluar. Padahal seluruh rapat di dewan itu terbuka untuk umum, wartawan boleh hadir, kemudian LSM boleh hadir, itu terbuka. Dan perdebatannya sengit gitu loh. Bukan enggak seperti yang membayangkan tadi, Anda bayangkan mulus-mulus, enggak. Banyak program yang kita coret juga banyak, kemudian kita ganti hasil usulan, hasil misalnya serapan kita di masyarakat apa. Ramai juga. Soalnya kan saya dan teman-teman ya khususnya kadang kita melihat kayaknya DPRD DKI sama Pemprovnya nih ya mungkin kalau yang di media banyak gitu yang ribut-ributnya sedikit apa segala macam. Tapi kebanyakan di pusat gitu daripada di daerah. Terus kita kadang berpikir gitu anggota DPRD itu sebenarnya ngapain sih gitu. Kadang mereka bertanya-tanya dan kadang ada juga yang nggak bisa membedakan antara pemerintah provinsi dan juga DPRD DKI Jakarta karena masih banyak yang ketukar lah gitu Pak. Enggak. Kalau dalam mekanisme kerjanya ya misalnya kami rapat kerja dengan eksekutif. Itu perdebatan sangat sengit loh. Sangat sengit dan malah bisa kita drop itu program-program yang menurut kita nggak baik. Perdebatan sangat sengit. Apalagi misalnya Anda kalau di komisi saya, komisi D gitu, itu lebih sengit lagi gitu. Detail banget. Nah, cuman kan kita ini kurang diekspos perdebatan itu. Kenapa? Saya juga nggak ngerti ya. Kalau kita usulin seperti DPR itu kan ada chain TV parlemen. Nah, kita waktu mengusulin itu pasti dicoret terus sama Depdagri gitu loh. Saya juga heran, padahal itu perlu diekspos bahwa ini loh kerja kita. Mungkin Anda belum tahu bahwa ketika membahas sesuatu yang kerja mesti hampir larut malam, orang nggak tahu. Iya. Nah, kita banyak sekali kejadian-kejadian begitu. Gitu. Terus apakah di waktu dekat ini kira-kira misalkan Pak, mungkin kan sekarang udah nggak mesti lewat TV Pak, bisa lewat YouTube atau segala macam. Kira-kira Bapak akan mengusulkan nggak sih Pak, atau mungkin akan didorong gitu adanya biar gimana rapat dewan ini bisa terbuka? Saya akan usulkan supaya pertama rapat dewan sudah terbuka, jadi orang siapa aja boleh hadir dalam rapat dewan. Nggak ada rapat dewan itu yang tertutup, terbuka semua. Supaya orang teman memang saya lagi usulkan supaya diekspos nih, dipublish nih rapat dewan yang sengit itu gitu loh. Oke. Pak, saya mau nanya nih di kepemimpinan Pak Anies yang sudah menginjak 3 tahun di bulan Oktober kemarin, ada nggak sih Pak plus minusnya ya misalkan di janji-janji kampanyenya kan Bapak juga ikut mengusung Pak Anies gitu, partai Bapak. Nah, kira-kira plusnya tuh apa sih, misalkan apakah beliau sudah melakukan janji-janji kampanyenya atau misalkan ada janji kampanye yang belum dilaksanakan atau bahkan ada yang Bapak merasa kayak ada janji kampanye yang bagus tapi kok belum ada realisasinya gitu. Jadi gini, plus minusnya ada, pasti ada ya. Banyak janji kampanye yang tertunaikan, tetapi frekuensinya belum seperti yang kita bayangkan. Misalkan DP 0 rupiah, itu dia sudah tunaikan tuh. DP 0 rupiah kita kan baru kurang lebih 750 unit dan ini tahun 2021 akan ada tambahan sampai kira-kira bisa 1.500 atau 2.000 unit gitu ya untuk DP 0 rupiah. Kemudian rumah Rusunawa itu juga kita akan menyelesaikan 10 tower Rusunawa. Jadi itu kita kejar gitu ya. Itu yang janji kampanye Anies. Kemudian jaringan, networking, soal transport. Kan sekarang ada Jaklingko itu kan. Iya. Nah itu kan janji kampanye juga. Saya kira itu sesuatu yang positif dan masyarakat ternyata menikmati itu gitu ya. Walaupun belum meluas se-Jakarta ini yang saya kira akan dikejar di 2021. Nah minusnya tadi frekuensinya belum sesuai dengan apa yang dicanangkan. Apalagi tahun 2020 kan ada COVID. COVID kan sama sekali tidak ada pergerakan program yang dilakukan di DKI Jakarta gitu ya. Orang tahun 2020 kita loss income itu 40 triliun. Gimana kita mau bangun gitu ya. Nah ini yang saya kira kemudian sistem terbangun dengan baik.
orang kerja sudah nyaman gitu ya. Apa buktinya Anies mulai berhasil? Menurut saya banyak penghargaan-penghargaan yang dia dapat gitu loh. Tetapi kan dia nggak boleh terlena dengan penghargaan itu. Masih banyak PR dia selama 2 tahun ke depan harus diselesaikan. Itu misalnya tadi DP 0 rupiah ya frekuensinya mesti ditambah supaya masyarakat Jakarta lebih banyak lagi yang punya rumah gitu loh ya. Kemudian soal penanganan banjir gitu, itu juga perlu ditingkatkan. Setiap tahun anggaran terus ditingkatkan gitu ya. Kan kalau nangani banjir nggak bisa cuma kita sendiri, harus ada kerjasama dengan pemerintahan pusat. Kenapa? Karena 13 sungai itu yang masuk Jakarta, yang langganan dia mensubsidi banjir gitu ya, itu bukan punya DKI. Sungai itu punya pemerintah pusat, punya Kementerian PUPR. Nah, tahun-tahun kemarin nggak bisa kita sentuh. Kita mau beresin aja nggak bisa. Pasti temuan oleh BPK. Sekarang tahun 2021 insya Allah dalam waktu dekat kayaknya udah diserahkan pengelolaannya. Bukan asetnya tapi pengelolaannya boleh DKI. Jadi DKI boleh beresin. Itu insya Allah ke depan mulai berkurang banjir-banjir. Gitu. Oke Pak, tadi mumpung lagi menyinggung kepemimpinan Pak Anies nih Pak. Kan kita tahu di sebelum Pak Anies kan hubungan DPRD dan gubernur sebelumnya agak kurang harmonis nih Pak. Kadang malah sempat ada dibilang tuh DPRD itu maling dan segala macamnya. Lalu kira-kira sekarang saya lihat menurut Bapak udah ada DPRD yang kita lihat sih udah mulai akur lagi nih Pak. Nah saya pengen nanya aja sih Pak sedikit. Sebenarnya yang men-trigger atau yang memicu ada perdebatan seperti itu tuh ada apa sih Pak di balik itu? Gini loh, kalau zaman sebelum itu kan karena dia nggak pernah menghargai kita aja, itu aja. Kita kan masing-masing punya fungsi. Ya, jangan fungsi kita mau dikooptasi juga. Saya memberi contoh ketika ribut soal APBD itu kan fungsi kita dikooptasi, fungsi kita dinafikan. Bagaimana rencana APBD yang diserahkan ke Mendagri bukan yang kita bahas, kan aneh gitu loh, sehingga terjadilah konflik di situ. Tapi kalau kayak sekarang kan aman-aman aja, nggak ada, karena masing-masing melaksanakan fungsinya, itu udah diatur oleh aturan. Jadi sekarang Bapak menilai yang sekarang nih dalam tanda kutip lebih bisa diajak kerjasama lah gitu ya Pak ya? Kita kan ini kan bukan soal kerjasama, membangun itu memang namanya pemerintahan itu dua, eksekutif dan legislatif. Bukan soal kerjasama, tapi laksanakan masing-masing fungsinya, maka itu pasti berjalan baik. Oke, Pak sebagai penutup di segmen pertama, saya punya satu pertanyaan nih Pak. Kira-kira dari 1 sampai 10 keberhasilan Pak Anies selama 3 tahun ini dapat nilai berapa Pak? Iya, saya ingin sampaikan ya, nilai 8 Anies. 8. Jadi teman-teman sekalian, menurut Pak Taufik, Pak Anies sudah 8, berarti kemungkinan di sisa 2 tahun kepemimpinan lagi masih bisa turun, masih bisa naik ya Pak? Iya, bisa turun, bisa naik. Mudah-mudahan sih naik ya. Gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, itu part pertama. Di part kedua nanti kita akan cerita tentang satu cerita yang cukup seru buat teman-teman simak. Jadi jangan lupa untuk nonton episode 2-nya nanti.